sedihnya tuh kayak banyak cewek-cewek ikutan body shaming juga gitu sih. Kalau cewek-cewek body shaming juga dibilang kendor lah. Iya, atau enggak yang kayak slut shaming kayak tadi aku bilang. Aduh ini pasti udah ini deh. Iya udah kayak sorry ya. Iya. Iya kayak atau iya kayak cowok kalian follow aku gitu. Ya kalian marahnya ke cowok kalian, jangan marah ke aku. Gak ada salah, salah di dia apa, salah di kamu. Iya, aku ngapa-ngapain gitu loh, gitu sih. Hai Dex People, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya dan semoga semakin glowing bersama Dharma Express. Nah sekarang kembali lagi kita di Dex Talk yang pastinya kita akan membicarakan hal-hal yang di luar nalar. Enggak lah, nggak sampai di luar nalar. Yang pastinya kita bakalan ngomongin hal-hal yang lagi hot hari ini, yang isu-isunya lagi viral lah, lagi apa-apalah segala macam. Nah sekarang hari ini kita itu udah kedatangan Anastasia Kosasi. Halo, apa kabar? Halo semuanya, baik. Kakak apa kabar? Aku baik, cuman aku kadang-kadang tuh suka lagi sedih aja sih. Kadang-kadang orang tuh suka body shamingin aku, tau nggak? Oh serius? Kakak kena body shaming juga? Iya, aku juga sering lah gitu. Dan pas banget dengan topik kita hari ini loh ya. Ana, aku manggilnya Anas apa Tasya nih? Bebas sih. Oh ya, aku panggilnya Anas kali, Anas. Ya Nas, jadi tuh hari ini kita tuh mau ngomongin body shaming. Body shaming ya. Body shaming itu nggak pantas dilakukan gitu kan. Iya benar. Gitu, jadi aku tuh sebenarnya lagi kayak bete gitu karena kemarin gue ada acara keluarga waktu itu, terus udah gitu tiba-tiba kayak kalau gendutan sih. Serius gak sih? Iya, terus udah gitu karena aku udah melek SJW ya, South Jakarta Warrior, aku langsung bilang kamu ini deh, kamu kamu body shaming deh. Gitu. Oh, terus orang yang body shaming gimana? Digituin? Nggak ngerti lah orang udah tua. Tapi mungkin kalau orang tua emang dia lebih frontal banget ya, lebih nggak aware, lebih nggak aware sih. Tapi ngomongin tentang body shaming ini tuh lagi marak kayaknya ya, orang lebih aware akan body shaming. Lebih gitu. aware sih sekarang. Kalau kamu tuh pernah nggak sih merasakan di body shamingin atau pernah kayak kesebut nggak sengaja, kayaknya gue body shaming nih gitu, pernah nggak? Sering sih, kalau di body shaming sering banget. Di body shaming sering sama siapa tuh biasanya? Sama netizen. Itu netizen ini emang kayak nggak pernah habis ya idenya, ada aja. Kayak itu semua orang nggak sih? Maksudnya di body shaming ya sih? Kalau aku untungnya nggak pernah ya di body shaming. Sama netizen belum pernah? Di body shaming paling gini kayak Kak itu mata bawahnya tuh kayak gelap gitu, yang kayak gitu kayak kurang. Iya, kurang tidur deh, kurang tidur deh, matanya gelap kayak mata panda gitu, kayak biarin kadang-kadang gitu kan. Tapi kalau yang sampai parah banget gitu, nggak pernah kayak gendut apa kurus gitu, nggak pernah sih. Pernah ada tapi habis itu aku lupa gitu. Nggak sering lah ya. Nggak sering. Kalau kamu biasanya apa sih yang dibilang? Aku tuh banyak banget sih kalau di Instagram aku. Contohnya apa yang paling apalagi kamu di TikTok. Aku boleh sebut TikTok kan boleh ya? Dong, boleh. Apalagi di TikTok ya. Jadi di TikTok ini belakangan ini tuh lagi ada konten kayak orang-orang tuh nggak ngejelek-jelekin secara langsung sih. Tapi secara nggak langsung dia bikin konten yang kayak menjatuhkan aku gitu. Oh, oke. Dan yang ngelakuin ini tuh oknumnya cewek gitu. Oke. Emang kayak gimana sih contohnya gitu? Kayak pokoknya dia bikin TikTok. Ya pokoknya nyindir aku lah. Nah terus banyak cewek yang relate gitu. Kayak di kolom komentarnya. Terus kayak gara-gara konten dia rame, jadi pada nyerang aku gitu cewek-cewek. Oke. Kayak komen-komen body shaming. Terus kayak slut shaming juga gitu. Selain body shaming ada lagi slut shaming. Iya, juga. Slut shaming itu kayak ini orang kayak cewek nggak bener kayak gitu iya, kan. kayak gitu. Dex People gua kasih tahu ya sebenarnya orang tuh mau kayak gimana pun belum tentu dia slut. Malah gue yang ketutup gini lebih kayak slut. Enggak, tapi maksudnya kan kalau belum kenal sama orang lebih baik komentar negatifnya dikurangin aja sih. Bener sih. Dan mungkin apalagi yang menyakiti banget bener, ya. Sebelum lo mengetik mungkin lo pikirin dulu kalau ini terjadi pada gue ya kan. Iya. Coba kalian memposisikan diri kalian jadi orang yang kalian mau katain gitu ya. Betul. Nah, apa sih bentuk tindakan atau kata-kata yang menurut kamu itu udah masuk body shaming? Yes.
Menurut aku kata-kata yang udah masuk body shaming itu kalau misalnya kita mengomentari fisik seseorang tapi kayak in a negative way aja sih. Kayak misalnya gemuk gitu, gemuk. Atau misalnya contoh jerawatan gitu. Kan maksudnya kan itu hal yang kayak nggak semua orang mau kayak gitu loh. Namanya mungkin genetiknya atau gimana, atau misalnya dia gemuk, dia lebih susah untuk ngurusin badan daripada orang-orang pada umumnya. Terus kita body shaming dia ya, itu jahat body sih, shaming sih, jahat sih. Tapi apakah itu body shaming cuman berhubungan dengan gemuk, jerawatan, atau kurus juga bisa body shaming nggak sih? Mungkin lebih kayak sebenarnya bisa ya. Cungkring. Iya, sebenarnya bisa loh. Kalau misalnya yang kayak kan orang suka bilang kayak lu kurus banget sih kayak papan gitu misalnya. Itu kan juga negatif. Ketika lo udah punya kayak terminologinya gitu yang kayak lo aduh kayak papan, kayak triplek gitu, itu kan kayak negatif ya. Kecuali mungkin kalau pujian tuh lebih yang kayak gimana ya, mungkin nggak usah komentarin itu banget, kayak misalnya ih bagus banget sih badannya kayak gitu kan. Mungkin lebih ke positifnya. Iya, lebih kata-katanya, pemilihan katanya sih. Benar. Jadi harusnya kayak waktu itu om aku yang pertemuan keluarga itu harusnya bilang kayak, oh kamu agak happy ya, suburan. Iya, kalau kayak gitu kan enggak body shaming juga, itu kan lebih ke pujian gitu. Benar. Jadi sebenarnya body shaming itu sebenarnya bentuk hinaan kali ya. Iya, bentuk hinaan gitu ya terhadap tubuh kita gitu sih kayaknya. Kamu tapi pernah nggak sih bilang kayak kamu gendutan ya? Ke orang lain. Kamu iteman deh. Enggak, maksudnya ke kamu sendiri gitu. Oh, ada orang yang gitu ke kamu. Ada. Terus gimana reaksi kamu? Caranya biar nggak sakit hati? Kalau dulu aku masih suka baper sendiri sih. Bete. Cuman makin kesini aku makin yang kayak ya udahlah cuek aja. Mungkin emang dia nggak aware tentang body shaming ini kan, nggak semua orang bisa aware juga kan. Jadi aku lebih yang kayak ya udahlah mungkin dia nggak nyadar dia ngomong kayak gitu. Tapi pernah nggak kamu tegur kayak kamu jangan bilang aku kayak gini kan itu menyakitkan. Coba kamu dibilang kayak gitu. Aku pamannya dasar lo ini apa gitu. Enggak sih, nggak pernah aku tegur yang kayak gimana-gimana karena nggak pernah yang kelewatan banget gitu. Oke. Kalau mamanya dari netizen itu nyelekit, nah itu gimana caranya bilang kayak apa ada komen balik atau gimana? Enggak, aku nggak komen balik sih, tapi aku punya akun Twitter ya. Akun Twitter aku tuh emang tempat buat aku curhat aja gitu. Karena followersnya nggak banyak juga. Jadi kayak emang yang tahu-tahu aja gitu loh. Gitu. Jadi aku kadang suka ngomong di Twitter kayak kenapa ya orang gini. Terus nanti kayak kita kayak bertukar pendapat aja sih. Nah, dari Twitter itu apa yang kamu dapetin? Kan maksudnya orang-orang apa malah tambah banyak enggak. Untungnya orang-orang di Twitter tuh kayak lebih gampang diajak ngobrol gitu. Jadi kayak mereka mostly positif sih. Oke. Dan kayaknya Twitter tuh orangnya lebih santai-santai nggak sih? Lebih santai? Enggak juga tau. Enggak juga? Iya. Tapi mungkin orang di Twitter lebih suka ngobrol kali ya. Jadi kayak lebih kritis gitu, lebih gampang. Jadi berdiskusi gitu benar. Kalau di kayak di Facebook, di Instagram gitu kan udah banyak emak-emak yang nggak ngerti kali ya. Benar. Bapak-bapak yang nggak ngerti. Umurnya. Iya. Nah, aku mau nanya nih, kapan kamu pertama kali merasakan pengalaman body shaming? Oke, pertama yang akhirnya kali. ngerti ya, ini menyakitkan dan ini adalah body shaming. Aku baper gitu ya. Jujur pas aku SMP itu berarti umur berapaan ya? Umur 15 segituan lah. Oke. Itu apa ya yang kamu inget tuh apa? Yang aku inget ya, nah guru aku tuh juga pernah body shaming aku. Guru sekolah. Tapi dulu kan namanya orang-orang belum aware banget ya tentang body shaming. Jadi aku sakit hati, cuman aku nggak nunjukin gitu. Aku mikirnya yuk apa gue yang baperan ya, karena kan belum aware banget kan orang-orang. Jadi aku yang lebih yang kayak aduh kayak gue baperan deh gitu loh. Aku kayak nyalahin diri sendiri gitu. Oke. Terus udah gitu apa yang kamu rasa, maksudnya apa yang kamu lakukan? Apa kayak enggak ini cuman gue aja Iya, aku kayak gitu. Cuman emang jadi insecure sih pasti. Ya gak sih kalau misalnya kita sering di body shaming kan pasti kita jadi nggak pede ya. Aku tuh juga pernah punya cerita sih sebenarnya ya. Guru juga tapi guru olahraga, tapi bukan body shaming ya, lebih ke apa ya? Ngatain aja gitu ya? Expression shaming gitu kayak kan aku ekspresinya gini dan udah gitu lebih nyaman main sama perempuan dulu gitu kan. Terus waktu olahraga orang udah pada main bola yang laki-laki, terus aku nggak main bola jadi aku emang belum ada komando dari gurunya gitu. Terus tiba-tiba gurunya datang kayak kamu kok nggak main bola gitu? Kamu potong aja punya kamu gitu, burung kamu yang kayak gitu. Itu tuh termasuk body shaming gak sih? Itu nggak body shaming tapi tuh emang ngatain aja gitu.
Itu jahat sih, tapi Iya, terus udah gitu akhirnya aku disuruh kayak udah kamu ikut aja sama perempuan nih, lari sana lari sama perempuan, yang sedangkan yang cowoknya main bola kayak gitu. Jadi kayak emang se insecure itu ya kalau mamanya kita dihina gitu atau iya. diledekin. Gitu. Makanya pede aja sih kayaknya. Tapi kamu pernah gak sih kayak sampai akhirnya ke psikolog atau ke yang ngadu lah ke orang tua atau ke profesional gitu? Aku belum pernah ke psikolog sih. Tapi aku lebih yang kayak aku pendem sendiri, terus ya udah aku coba menenangkan diri aku aja. Terus biasanya paling mentok-mentok aku ngeluh ke orang terdekat aja sih, ke pacar aku mungkin atau ke temen aku. Tapi pernah nggak sih meledak gitu kayak? Pernah. Jangan ngomong lo. Pernah aku meledak, tapi aku meledaknya bukan yang marah-marah ke netizen. Nah. Meledaknya nangis paling. Oh iya, Ya itu kan wajar ya. Udah puncak lah udah ya. puncak banget, saking puncaknya kayak nangis gitu. Apalagi kalau tiap aku mens ya. Kalau tiap aku mens terus misalnya ada komentar body shaming gitu kebaca. Kadang suka sedih sendiri kayak nangis. Iya. Iya itu sih. Apalagi kalau mens kan sensitif ya, Wak. Iya, mens tuh kita sensitif ya, Wak, kalau lagi mens iya. ya. Nah terus udah gitu kalau mamanya ngadu ke keluarga atau ke pacar lah atau ke teman deket, ke orang tua, ke adik, kakak gitu, apa yang dikatain? Apa mungkin malah iya emang lo gendut, pernah kayak gitu? Enggak sih, enggak. Biasanya Untungnya lingkungan aku suportif sih. Jadi kayak dibilangnya paling ya udahlah nggak usah didengerin. Emang namanya orang kadang mulutnya suka jahat gitu-gitu sih. Terus aku mikir yang kayak ya udahlah mau gimana lagi juga gitu loh. Kita nggak bisa nutup semua orang, nutup mulut semua orang. Iya, nggak bisa ngontrol semua orang sih. Jadi kita, kayak ya udah. Nggak bisa nutup nggak bisa menutup mulut semua orang. Yang bisa kita tutup adalah usianya mereka. Kita doain aja. Aduh. Ya cuek aja sih. Tapi apa sih yang kamu sampai sekarang inget netizen ngomongnya gitu? Oke, nggak ada yang keinget gimana sih, karena kan komennya mirip-mirip ya. Cuman yang paling sering di body shaming tuh bagian dadaku biasanya. Emang what's wrong? Iya, kayak misalnya kayak sorry ya kayak kendor gitu-gitu, kayak turun bla 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 gitu-gitu. Kayak dia lebih komentar dan yang cewek-cewek yang aku sedihnya juga tuh cewek-cewek banyak yang komen kayak gitu juga. Padahal kan kita sama cewek ya. Iya, harusnya jangan kayak gitu dong gitu. Harusnya saling ngebela ketika ada harusnya kalau misalnya ada yang ngatain aku nih, harusnya kalian ya bilang kayak jangan gitu dong. Iya gitu. bener, lu Harusnya kasih kayak, edukasi tuh ke cowok apalagi sama kita kaum perempuan ya. Iya. Iya, tapi malah kayak sedihnya tuh kayak banyak cewek-cewek ikutan body shaming juga gitu sih. Kalau cewek-cewek body shaming juga dibilangnya kendor lah. Iya, atau enggak yang kayak slut shaming kayak tadi yang aku bilang. Aduh, ini pasti udah ini deh. Iya, udah kayak sorry ya. Iya, iya, kayak atau iya. Terus kayak misalnya yang kayak ya pokoknya ya mereka sekitaran itu aja ngata-ngatainnya. Ya lon. Tapi mungkin kamu nggak marah ya karena kamu bukan lon itu, ngerti? Iya, aku nggak marah sih, tapi aku lebih kesedih aja kayak kenapa sih harus ngatain, kenapa harus benci sesama cewek tanpa alasan yang jelas gitu loh. Karena ngiri sih menurut aku ya. Ya nggak tahu kayak gimana ya, masa kalian misalnya nih contoh, misalnya cowok kalian follow aku gitu, ya kalian marahnya ke cowok kalian, jangan marah ke aku. Nggak ada salah, ya salah di dia apa, salah di kamu. Iya, aku ngapa-ngapain gitu loh, gitu sih. Kayak kita sesama cewek jangan saling menjatuhkan. Iya, jangan saling menjatuhkan lah, itu sih. Karena udah sering dijatuhkan juga. Iya, udah sering dijatuhkan, jadi jangan saling menjatuhkan gitu ya. Tapi kamu pernah nggak sih akhirnya bilang kayak guys, pernah nggak kayak pemain ada yang ngomong apa gitu saking karena udah bete. Aku bales gitu ya. Iya, bales kayak kamu tahu nggak itu tuh sebenarnya body shaming. Jadi sekalian mengedukasi iya. gitu. Aku ya itu tadi paling di Twitter, tapi karena di Twitter yang tahu-tahu aja, jadi nggak banyak yang lihat. Paling kalau misalnya kayak gitu, biasa tuh temen aku, temen aku suka belain aku di komen, kayak misalnya dia ngatain orang yang body shaming aku, terus aku like paling, atau aku pin komennya. Nggak pernah aku yang langsung bales gitu sih. Oke. Tapi kamu ngerasa nggak sih banyak banget ya, nggak tahu mungkin di luar sana, di luar negeri atau di sini doang. Di sini tuh orang yang berpakaiannya mungkin sorry nih kayak dadanya besar lah atau bokongnya besar gitu, selalu dapat body shaming gitu. Padahal maksudnya ya mungkin aja emang bokongnya besar ya karena emang besar nggak bisa dikecilin. Teti kadinya gedong ya Nek ya. Iya, maksudnya kayak tetusnya gedong ya Wak ya. Tapi gitu. banyak gak sih kayak
kamu lihat kayak orang pakaian udah tertutup aja kadang masih di body shaming. Nah maksudnya jadi kayak sebenarnya nggak ngaruh lo mau ketutup mau kebuka iya. bakalan juga. Sebenarnya yang paling bener sih ya kalian boleh komentar, tapi jangan kelewatan lah gitu ya, sih. Benar, maksudnya kita emang nggak bisa menghindari komentar orang-orang juga ya, namanya kita main sosmed, itu kan emang udah resiko kita main sosmed. Pasti emang banyak yang nge-hate apa, tapi jangan sampai keterlaluan lah. Lagian kalian juga nggak ada untungnya gak sih ngatain orang gitu. Iya benar. Jadi kalau menurut kamu tuh kayak cewek itu harus kayak gimana gitu biar nggak di body shaming. Atau nggak usah cewek deh, mungkin seorang manusia gitu. Iya ya, seorang manusia biar nggak di body shaming ya. Sebenarnya nggak harus ngapa-ngapain sih, karena body shaming emang sesuatu yang nggak bisa dihindari juga ya. Kayak nggak usah dari sosmed, misalnya kita ketemu temen kita aja nih, kita pakaian tertutup, terus kayak dia lihat kayak mungkin pipi kita cabian gitu, pasti kan dia tetap komen juga. Iya, ada aja yang dikomentarin kayak, ih kok lu kayaknya kulit lu abis dari situ iteman ya, gosongan ya, kok lu kusam banget sih, kayak lu nggak make up ya, iya kayak pucet banget sih kan, kayak pasti tetap ada komentar-komentar kayak gitu, kayak mau di sosmed ataupun real life gitu kan. Jadi kayak yang paling bener sih kalau buat kita semua, sebelum kita komentar atau sebelum kita ngomong ke orang lain tuh dipikir dulu lah. Benar. Dan aku juga seneng sih, maksudnya hari ini kita ngomonginnya tentang body shaming gitu. Soalnya kayak sekarang tuh isunya tuh lagi banyak banget ya. Iya, banyak banget yang orang akhirnya yang kayak mungkin nggak sampai committed suicide ya, mungkin nggak sampai ke bundir gitu, nggak sampai bunuh diri, tapi jadi minder, jadi kayak aku tuh sebenarnya korban body shaming juga, karena aku dulu yang gendut banget, terus akhirnya kurus, terus udah gitu kayak takut lagi dibilangin gendut. Jadi kamu kayak takut makan gitu ya? Enggak makan, nah aku tuh orangnya pemakan banget gitu loh, kayak takut makan. Maksudnya nggak takut makan, tapi tuh kayak aduh udah gendut, olahraga yang kayak kadang-kadang udah kayak jadi parno sendiri ya. Iya, kadang-kadang kayak nggak enak badan. Oh tapi nggak mau nih, pasti kalau mamanya skip olahraga gendut gini. Malah jadi kayak nyiksa diri sendiri gitu ya. Banyak juga yang akhirnya minum obat kan. Jadi nggak sehat gitu sih. Iya, aku pernah tuh minum obat di opname jadinya. Iya serem sih, aduh jangan sampai. Maksudnya jangan sampai kayak gitu sih. Kayak mungkin lebih kayak kalian kalau misalnya olahraga jangan kayak karena kalian disuruh orang gitu ya, karena emang kalian mau dari diri kalian sendiri aja, kalian mau lebih sehat mungkin, nggak harus lebih kurus lah kalau misalnya olahraga, kayak gue mau olahraga karena gue mau kurus gitu ya boleh, tapi kayak kalian mungkin utamain itu bonus ya. Bonus bener, kalian utamain sehatnya sih, karena yang penting sehatnya. Itu sih menurut aku. Nah tadi kan kita udah ngomongin tuh udah banyak dari netizen. Kalau dari keluarga terdekat atau teman gitu, mungkin adik, kakak atau mungkin sahabat gitu, pernah nggak sih body shaming? Kalau keluarga ya ada lah, tapi kayak aku nggak gitu gimana sih, karena ya itu yang aku bilang, mungkin mereka emang belum aware. Tapi kalau temen, biasa temen tuh bercanda sih kalau temen deket ya. Kalau bercanda aku masih kayak yang aku ladenin gitu. Masih santuy lah. Lagian kan mereka juga tahu aku tahu mereka gitu. Yang aku masalahin kalau misalnya orang nggak kenal body shaming itu kayak. Kalau tiba-tiba baru ketemu, iya kayak apa sih? Gitu. Iya kayak so asik aja sih gitu. Iya ada yang kayak gitu, iya, body shaming biar kayak kelihatan akrab tapi malah so asik jatuhnya. Jadi kalian udahlah kalau misalnya emang ya jangan body shaming lah, jangan komentar yang aneh-aneh. Maksudnya jangan jangan mengutarakan sesuatu yang negatif gitu kali ya. Iya bener, jangan yang negatif tuh dibuang jauh-jauh lah gitu. Oke gitu. Tapi aku senang banget sekarang juga karena udah mulai banyak orang yang aware akan body shaming itu kan, kayak buktinya kita ngomongin masalah ini gitu loh. Dan mungkin generasi kita juga udah banyak yang tahu tentang apa body shaming itu, dan mungkin bisa diedukasi juga mungkin orang tuanya atau teman-temannya juga yang nggak ngerti tentang body shaming gitu. Nah gimana caranya biar orang ini bisa orang terdekat kita ya atau netizen lah gitu biar bisa menghindari dari body shaming gitu? Apa? Biar kita nggak melakukan body shaming. Kita nggak melakukan body shaming. Kadang-kadang kita pun yang ngerti body shaming kayak, aduh ini orang kayak gini, bikin komen. Enggak, gitu. Maksudnya gini sih, mungkin kalau kayak pikiran-pikiran julid nih, kalau misalnya kalian ada pikiran julid ya itu sebenarnya wajar-wajar aja.
kayak tapi yang membedakan body shaming sama pikiran julid ini tuh ya kalian kalau pikiran julid ya kalian keep sendiri aja gitu. Kalian gak usah ngomong ke orangnya, gak usah ngomong ke orang lain, kayak ya udah, kayak misalnya kalian mikir nih, kok dia gemukan ya? Ya udah kalian pikir di otak kalian, udah kalian simpen aja. Jangan ngomong ke orang, yang menurut aku gitu sih. Karena namanya suara-suara di otak kita kan emang nggak bisa dikontrol ya kadang ya. Misalnya kita ngeliat orang gemukan, kita mikir, oh kok dia gemukan ya, kok dia kurus banget ya. Emang pasti kepikiran, cuman jangan diomongin aja sih. Itu sih menurut aku. Nah kalau tadi kan itu dari orang yang suka body shaming. Nah kalau kita yang sering kena body shaming itu apa tips, bukan tips ya, apa yang harus kita lakukan? Lakukan terus nanggepinnya kayak gimana gitu? Menurut aku sih kalau misalnya di real life ya kalian edukasi aja orangnya, bilang kayak. Tapi kalau emang dia pure ngatain ya diemin aja sih, karena orang kayak gitu kalau misalnya mereka ngeliat kita marah malah mereka makin seneng gak sih? Kalau sosmed ya, kalau aku pribadi sih karena aku punya emang tempat curhat kayak Twitter kan tempat curhat aku, paling aku curhat di Twitter, tapi kalau yang kayak di platform aku buat kerja kayak Instagram, TikTok aku nggak pernah komen apa-apa sih. Paling aku nggak bacain komennya aja. Jadi itu aku baca kalau kebaca atau kayak udah banyak banget gitu sih. Aku pernah gini. Aku kan orangnya agak-agak sensitif juga tuh sama masalah badan kan, karena kayak mau bentuk badan tuh susah juga karena emang genetik juga kayaknya. Nah, terus udah kayak gitu kayak man lu gendutan deh, man lu kurusan deh, apa segala macam gitu. Aku kadang-kadang suka bercandain. Kayak gimana? Kayak gini kayak, man lu gendutan ya, body shaming tahu, oh iya lu kurusan ya. Jadi maksudnya gua kemarin gendut gitu. Yang kayak gitu, pokoknya serba salah aja. Sampai orangnya tuh males sampai ngomongin. diem gitu ya? Iya, sampai orang tuh males ngomongin tentang tubuh gue gitu. Yang kayak gitu juga boleh sih. Jadi kita bawa bercanda aja, sarkas santai. Gitu ya. Bawa sarkas. Sarkas santai. Boleh dong diceritain pengalaman body shaming paling parah yang pernah kamu alami, yang sampai sekarang masih trauma mungkin? Oke. Kalau body shaming sih yang parah-parahnya tuh pas aku sekolah sih. Oke. Karena jadi di sekolah itu yang harusnya edukasi malah iya, karena gitu. dibully kan sama guru aku, sama temen aku. Juga. Iya. Kalau sekarang kan paling body shamingnya dapetnya dari sosmed doang ya. Karena kan aku udah nggak sekolah. Kalau dulu pas di sekolah tuh kayak parah banget sih. Kayak aku tuh sampai males banget sekolah. Iya kayak jadi aku pernah post foto di Instagram. Dulu tuh sebelum followers aku kayak sekarang, kan aku main IG cuman iseng-iseng aja ya. Sampai guru aku tuh komentarin post aku. Bayangin deh, aku dipanggil ke ruang guru coba. Iya. Guru suka pusing banget. Rada-rada nggak ada kerjaan. Iya, jadi kayak gini postnya ya. Aku postnya tuh pakai kaos, pakai kayak crop top, sama celana pendek di kolam renang, tapi nggak pakai bikini gimana-gimana. Terus aku foto gitu kayak ya udah foto biasa gitu. Terus aku dipanggil ke ruang guru. Aku kira kenapa nih kok gue dipanggil ke ruang guru ya, perasaan gue nggak ngapa-ngapain. Cuman buat dikomentarin doang kayak kamu, terus yang komentarin guru cowok. Ya Allah. Dia bilang gini, kamu ngapain sih ngepost seksi banget, itu dadanya sampai mencuat gitu. Terus kamu bilang nanti kalau Pak Guru suka gimana? Ngomong gitu. Ya tinggal di like Bapak kalau suka. serem banget. Tinggal di like, di share, masukin. Iya maksudnya repost. Kayak lu guru dan lu lebih tua dari gue, lu ngomong kayak gitu aja tuh udah gak pantas banget. Iya, dan edukator gak sih? Dan dia edukator gitu. Dan maksudnya kan itu aku di Instagram pribadi gue ya, lu berarti nge-stalk gue dong. Iya. Kayak aneh banget sih gitu loh. Terus akhirnya kayak waktu itu mungkin kamu belum ngerti body shaming. Aku belum aware, tapi aku udah nyadar ini orang aneh banget. Iya. Terus aku yang kayak, hah apaan sih? Aku langsung jutekin gitu sih. Makanya pas aku sekolah tuh aku jutek banget ke guru-guru aku, karena ya itu aku kayak males gitu loh. Kayak banyak lah kejadian-kejadian kayak gitu di sekolah. Terus kayak guru aku juga yang kayak bisa dibilang sexual harassment kali ya. Kayak misalnya nih aku lagi duduk, kan namanya dulu sekolah kan pakai rok kan. Rok aku kan nggak yang sampai bawah gitu, roknya yang segini kan. Aku sekolah swasta. Aku sekolah swasta soalnya. Terus aku duduk biasa aja nih. Terus dia yang kayak nyamperin aku tiba-tiba, kayak ngomongnya pelan-pelan, yang kayak itu roknya turunin dong. Nanti kalau Bapak kilaf gimana? Ngomongnya kayak serem banget. Kalau gue itu jadi kamu, kalau aku jadi kamu ya kayak Bapak mau turunin roknya, gue turunin roknya di sini. Enggak, tapi nih Bapak lihat nih. Tapi itu creepy banget sih, dan aku tuh baru nyadarnya sekarang kalau itu creepy. Kalau dulu pas aku sekolah aku mikirnya kayak apa sih ini orang freak banget. Tapi aku nggak mikir itu creepy, tapi pas aku udah gede, aku mikir kayak ih dulu gue masih sekolah, umur gue masih 15 tahun, gue digituin sama guru, itu kan
termasuk pelecehan gak sih? Iya, pelecehan banget sih. Aku juga pernah aku juga di sekolah swasta juga kan. Iya. Sekolah swasta juga dan keagamaan juga gitu kan. Iya. Nah, terus udah kayak gitu nih gurunya juga rada-rada jadi ya waktu itu kan masih masa puber kan. Iya. Cewek-cewek kan. Ada cewek-cewek yang puber yang udah tumbuh mungkin dadanya Iya, segala iya, macam iya. gitu. Terus udah gitu ya abis olahraga kan basah dong kan. Dan udah Keringetan gitu ya? Keringetan, tapi kan keringetan itu kan basahnya mungkin ada kena air apa segala macam, terus kenalah baju di daerah sininya dan terus si guru olahraga itu, ih kamu, dia sambil nunjuk itu susunya keluar tuh gitu. Ih, astaga. Gitu. Tolong ya guru-guru di Indonesia, tolong perbaiki. Ya itu kenapa sih kayak gampang banget kan? Itu termasuk body shaming gak sih? Itu mah pelecehan gak sih? Iya, body shaming juga bisa termasuk pelecehan tahu yang akhirnya kayak ada juga yang kayak gini kayak aduh seksi banget deh rasanya pingin gua apain gitu. Iya itu serem banget Itu sih. udah body shaming juga, udah Itu pelecehan juga. Iya maksudnya dan yang ngelakuin itu oknum-oknum yang emang harusnya memberikan contoh yang baik gak sih? Betul. Iya maksudnya kan guru loh. Kalian seorang guru gitu. Mungkin guru cuma belajarnya apa ya belum Nggak tahu sih, tapi guru di sekolahku itu aneh banget sih. Dan yang kayak gitu tuh bukan satu guru doang. Oh, banyak. Kayak dua. Berarti korbannya nggak cuma kamu doang dong. Korban body shaming dan Aku nggak tahu ya, aku nggak Iya. tahu. Cuman pernah ada yang speak up nggak gitu? Lo tau nggak nggak sih bapak ini? nggak pernah. Karena dulu kan belum pada aware. Jadi aku nggak tahu dia begitu ke aku doang atau ke yang lain juga gitu sih. Maksudnya kalau umpamanya kayak nih guru emang gitu, harusnya kan semua speak up, Iya. bilang ini guru ini begini gitu. Gitu. Aku nggak tahu sih, cuman kayak creepy aja sih gue dipikir-pikir sekarang serem banget ya. Kalau guru aku yang waktu itu emang akhirnya diomongin. Oh, akhirnya diomongin. Akhirnya ada orang tua murid yang negor kayak gitu akhirnya. Kayak gitu. Tapi dia nggak sampai dipecat apa segala macam. ya? Tapi mungkin kalau zaman sekarang itu Kayak udah dikasusin deh. udah dikasusin, Karena masuk masuk sosmed. iya dan benar-benar. segala Ya nggak apa-apa macam. sih karena emang orang-orang kayak gitu harus digituin gak sih biar mereka tuh kapok Belajar, gitu loh. iya, biar dia kapok gitu. Dan menurut aku, nah itu contohnya kayak pas sekolah kan bajunya, astaga pas sekolah tuh bajunya bener-bener baggy semua gak sih? Kayak nggak ada yang ketat-ketat, nggak dikecil-kecilin, Iya. gimana-gimana. Itu aja masih bisa dikomentarin gitu loh. Iya itu dan itu seragam sekolah, bener-bener seragam sekolah. Kayak. Nah ini Dex people juga mungkin pingin tahu juga nih kayak gimana rasanya, gimana caranya menghindari body shaming. Jadi sebenarnya body shaming itu bukan kita yang hindarin ya, emang tuh orang yang harus menghindari body shaming nih. Iya, gitu. jangan nge-body shaming orang gitu sih. Ada walau kadang-kadang pun kita pakai baju yang ketutup juga bisa aja kena ya. Iya, apes juga ya. Maksudnya kayak pakai banyak lah orang yang baju udah tertutup aja tuh masih dikomentarin. Kayak nggak tahu deh mereka ngeliatnya dari mana. Masih aja dikomentarin. Tapi menurut kamu mereka itu ngelakuin body shaming itu ke orang lain itu kenapa gitu ya? Aku nggak tahu ya. Cuman mungkin ada orang yang nggak sadar kalau mereka tuh ngelakuin body shaming. Atau mungkin iri juga kali ya? Mungkin ada iri, terus mereka nggak sadar juga karena mereka kurang edukasi. Betul. Terus mungkin emang mereka hater saja. Ya, Jadi emang- mereka seneng ngatain orang. Gitu sih. Oke. Tapi kamu pernah nggak sih ketemu teman yang kayak dia tuh nge-body shaming siapa terus akhirnya lu jangan kayak gitu dong, kayak gitu pernah nggak sih? Kalau temen aku sih kita inside jokes ya. Jadi kayak misalnya kita body shaming temen aku nih. Misalnya aku body shaming temen aku body shaming aku ya kita balas-balasan ya sekedar bercanda aja. Iya. Itu kan Kalau temen bercanda deket. masih oke lah ya. Temen deket Iya. juga. Tapi kalau misalnya kita lagi serius ya nggak ada lah body shaming kayak gitu. Ya apalagi kayak orang baru kayak kita nih baru ketemu gitu Iya, kan. masa aku Terus tiba-tiba komen tiba-tiba, ini. Lu begini deh, lu begini Iya, deh, kan gitu. nggak masuk akal juga sih. Kayak ngapain Iya. juga dari sekian banyak hal yang bisa kita omongin, kenapa harus ngomongin itu gitu loh. Masalah tubuh ya. Buat Dex people kamu ada pesan gak sih pesan-pesan yang mungkin korban body shaming kah atau ya itu kayak pelecehan itu kan body Iya, shaming juga iya, ya termasuk iya. sesuatu dari badan kita gitu. Ada gak sih pesan-pesan biar strong Iya, jadi iya. strong seperti kamu gitu? Ya jujur aku juga kadang masih suka insecure juga sih. Jadi aku kayak masih working on it lah Iya, buat iya. lebih pede lagi. Dan pesan aku buat kalian semua yang mungkin insecure karena di body shaming gitu ya. Kalian cuek aja sih karena itu kan badan kalian juga. Sebenarnya kalau misalnya orang komen ya haters tuh bakal selalu ada sih. Betul. Kayak mau kalian semenghindar apapun tuh haters selalu ada, bakal selalu ada. Jadi kalian
pikirin itu aja di otak kalian, haters bakal selalu ada, jadi itu balik lagi ke diri kalian mau dengerin haters itu atau enggak. Sebenarnya kalian gak usah dengerin lah, mereka juga, maksudnya kalau orang yang nge-hate itu tuh, itu udah negatif banget, kayak mereka nggak punya kerjaan lain kah selain nge-hate gitu loh, sepatetik itu. Mungkin dia buzzer ya, dibayar Iya kali ya, maksudnya kayak udahlah orang-orang yang nge-hate tuh patetik banget, jadi kayak kalian gak usah tanggepin orang-orang patetik gitu. Tapi caranya, mungkin kalau caranya untuk abis korban kita di body shaming itu mungkin caranya mencintai diri kita juga nggak sih? Iya sih, benar-benar. Kayak kita tuh harus juga lebih ya udah tahu tentang diri kita, pamannya bilangin ya dada lo gede banget, tetes lo gede say gitu, tetes lo gedong say. Berarti kayak, ya nggak apa-apa, tetes gedong juga cantik. Makanya pede aja yang aku bilang. Jadi kalau misalnya orang-orang komen kayak ih tetes lu gede atau kayak misalnya ih lu tepos gitu-gitu, kayak ya udah emang kenapa? Iya. Kenapa? Tepos banyak model yang tepos. Iya, terus kenapa gitu. Jadi kayak ya udah kalian love yourself aja sih, kayak terima aja gitu. Terus mungkin kalau misalnya kalian mau improve ya kalian bisa olahraga mungkin, atau kalian skincarean gitu kan. Atau kalian treatment gitu kan. Self love itu kan salah satu bentuk self love juga. Jadi kalian bakal lebih happy pas kalian ngaca. Jadi pokoknya kalian kalau misalnya ngelakuin hal-hal itu bukan karena di body shaming, tapi emang karena kalian pengen improve diri kalian sendiri aja. Oke. Jadi kalau mamanya ada orang cibir atau berkomentar body shaming, ya itu cara ngadepinnya ya mencintai diri kita dulu ya. Mencintai diri kita Terus sendiri. orang mau bilang kayak apa, kayak mau tepos, kayak mau gedong, mau apa udah biarin aja. Ya biarin aja lah. Iya, yang penting kayak tepos juga bisa jadi model, gedong juga bisa jadi model, juga iya, cantik-cantik santai aja. juga, gitu. Jadi ya nggak usah dipikirin omongan Iya, nggak usah dipikirin lah gitu. omongan orang. Kalian fokus ke diri kalian sendiri aja, improve. Betul. Nah, lebih banyakan mana sih body shaming dari netizen atau dari orang-orang sekitar. terdekat yang live gitu, yang kayak ketemu gitu? Kalau enggak netizen. sih, dari sosmed sih kebanyakan. Kalau orang-orang terdekat aku ya udah aware lah semuanya. Oke. Udah kamu kayak, ya maksudnya biasanya kalau orang yang dekat itu malah nggak body shaming ya? Iya, malah cuek udah tiap hari gue ngeliat lo gitu ya. Iya, kayak karena mereka nggak nyadar juga gitu loh. Iya, benar gitu. Well, ya jadi kayak mungkin Dex people juga ya mesti hati-hati juga dengan Iya, ketikannya dijaga guys. Untuk udah kayak gitu, itu adalah perilaku yang salah juga gitu kan, bukan karena kita manusia yang baperan gitu kan. Iya. Tapi kamu pernah selain nangis gitu, pernah nggak akhirnya dicari kan ada tuh kayak dicari orangnya ditandain gitu ya. Instagram kan ada tuh Instagram ditandain namanya ini, Iya. ke feed. Enggak, belum pernah sih kayak gitu. Maksudnya aku mikirnya kayak kalau misalnya aku gituin dia, nanti dia kesenengan gak sih? Iya ya. Malah di notice gitu. Iya. Kayak kalau misalnya kita cuek aja ya udah kan dia itu. Free marketing ya kalau kayak gitu. Iya, udah diemin aja lah, nggak usah ditanggapin gimana-gimana, nggak usah kita katain balik juga, kayak cuek aja sih. Nah, buat Dex people juga kalau mamanya kalian juga ada baper gitu sama sama ada orang yang body shaming, ya udahlah biarin aja gitu. Iya, Mereka, cuek aja lah. Yang aku bilang tadi, kita nggak bisa menutup mulut mereka, kita bisanya menutup usia mereka. Serem ya? Serem. Tapi ya udah sih, menurut aku kayak kita santuy aja. Santuy aja, ya enjoy aja gitu, nikmatin prosesnya dan fokus ke diri sendiri aja sih. Kalau misalnya kalian udah fokus ke diri sendiri, terus kalian punya hobi, cari hobi, kesibukan segala macam, kalian udah gak bakal kepikiran sih. Gitu. Kamu ada pesan buat netizen yang nyinyir? Cari kerja aja lah guys. Daripada kalian nyinyir ya, mending kalian menyibukkan diri kalian dengan hal-hal positif daripada ngetik-ngetik yang gak jelas gitu. Itu sih. Bener, kayaknya memang gak ada kerjaan ya dia. Iya, karena kalau orang udah banyak kerjaan kayak pusing deh. Mau nge-hate orang aja tuh energinya udah gak ada gitu. Ya oke. Well, itu tadi ya topik kita hari ini tentang body shaming, seru banget karena tuh body shaming tuh sesuatu yang sebenarnya udah lama, gak habis-habis, dari lama. Mungkin waktu kecil kita mikirnya kok gue yang baperan, tapi sekarang itu namanya body shaming gitu. Dan sekarang orang jadi aware. Jadi aware. Jadi setiap kalau mamanya ada acara keluarga, wah pasti siap-siap di body shaming lah, salah deh gitu. Tapi it's okay, itu bukan kamu yang baper, emang body shaming itu salah gak pantas. gitu ya. Benar, gak pantas dilakukan gitu. Nah, buat Dex people juga ya, semoga hati-hati selalu jaga dirinya. Tapi kalau mamanya ada
orang ngomong apa-apa lemparin batu aja. Well, thank you so much ya Nastasia udah mau datang. Udah mau ngedukasi nih ya Next People dan teman-teman netizen kamu juga tentang body shaming ya. Dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube-nya Derma Express. Jangan lupa di komen, jangan lupa di like, jangan lupa di share, dan jangan lupa dihidupin notificationsnya biar selalu terupdate tentang apa yang lagi hot di YouTube-nya Derma Express. Dan jangan lupa follow akun-akun media sosial Derma Express ya. Nanti kita ketemu lagi dengan topik-topik yang seru banget, yang lebih seru daripada ini. Well, thank you so much. Thank you, Kak. Gak usah dengerin apa kata orang. Benar. Kita sekali lagi timpukin ya. Anjing menggonggong, kita timpukin. Well, sampai jumpa. Bye.